Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Audini Alia Marinavi dengan nomor induk mahasiswa 18.24415. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Tinjauan Yuridis Penerapan Hak Asasi Manusia terhadap Terduga Terorisme, Studi Kasus Tindakan Extrajudicial Killing oleh Densus 88. Pertama-tama kita akan masuk latar belakang masalah. Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara Indonesia mempunyai tujuan melindungi segenap warga negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sehingga perlu dilakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk ancaman yang mengganggu rasa aman warga negara dan mengganggu kedaulatan negara, termasuk ancaman tindak pidana terorisme dan aktivitas yang mendukung terjadinya aksi terorisme. Hal tersebut terlihat melalui adanya perkembangan yang masif terhadap geopolitik global yang selama ini hampir beberapa tahun ini diwarnai dengan isu besar yang satu sama lain tidak bisa dipisahkan, yakni isu jihad serta terorisme. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan terorisme ialah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara luas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, dan gangguan keamanan. Terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan yang diorganisasi dengan baik atau well organized, bersifat transnasional, dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, yang tidak membeda-bedakan sasaran atau indiskriminatif. Bagi bangsa beradab yang menjunjung tinggi agama dan hak asasi manusia, dan memiliki sikap yang moderat sebagai etika demokrasi, tentu akan sepakat untuk memerangi terorisme. Namun, dalam upaya mencegah dan menindak terorisme, tidak boleh mempergunakan cara-cara teror, melanggar hukum, prinsip-prinsip demokrasi, dan hak asasi manusia. Melawan terorisme dengan cara-cara teror justru akan melahirkan lebih banyak sindikat terorisme yang baru dan akan mematikan demokrasi. Karenanya, pemerintah harus benar-benar memberikan perlindungan kepentingan publik dan hak asasi manusia sebagai penegakan hukum dan memberantas teroris dan terorisme. Kemudian kita masuk ke rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalahnya ada bagaimana status hukum dari tindakan extrajudicial killing oleh Densus 88 Polri berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, bagaimana tinjauan teori hak asasi manusia terhadap extrajudicial killing terhadap terduga teroris oleh Densus 88. Kemudian tujuan penelitiannya, berdasarkan perumusan masalah yang sudah diuraikan, maka tujuan penelitiannya adalah pertama untuk mengetahui dan memahami status hukum dari tindakan extrajudicial killing yang dilakukan oleh Densus 88 Polri berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dalam penindakan terduga terorisme. Yang kedua, untuk mengetahui dan memahami tentang tinjauan HAM terhadap tindakan extrajudicial killing yang dilakukan oleh Densus 88. Kemudian manfaat penelitiannya, bagi penulis, diharapkan dalam penulisan ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan dan memberikan suatu pemahaman mengenai extrajudicial killing terhadap terduga terorisme yang dilakukan oleh Densus 88 Polri. Kemudian bagi Universitas Ahmad Dahlan, diharapkan bisa menjadi sumber informasi bagi kalangan akademisi Universitas Ahmad Dahlan untuk mengetahui tentang extrajudicial killing terhadap terduga teroris oleh Densus 88 Polri. Tinjauan pustakanya yang pertama ada pengertian tentang hak asasi manusia, yang kedua pengertian tentang tindakan terorisme, yang ketiga ada detesmen khusus 88. Metode penelitiannya pertama pendekatan. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis. Pendekatan yuridis yaitu cara pandang dengan melihat permasalahan hukum dari aspek ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pendekatan sosiologis yaitu cara pandang dengan melihat pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam realitas masyarakat. Yang kedua ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam mengembangkan pengetahuan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Kemudian yang ketiga ada sumber data dan bahan hukum.
Yang pertama ada data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh penulis. Data primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kemudian ada data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah untuk mengumpulkan data dalam penelitian hukum empiris, dikenal dengan teknik-teknik untuk mengumpulkan data yaitu studi dokumen, wawancara atau observasi atau pengamatan. Namun dalam prakteknya nanti penulis hanya akan menggunakan dua teknik, yaitu yang pertama ada studi dokumen kepustakaan yang merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian ilmu hukum, baik penelitian hukum normatif maupun empiris. Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian. Kemudian yang kedua ada observasi atau pengamatan. Teknik observasi dapat dibedakan menjadi dua, yakni teknik observasi langsung. Dalam hal ini, menggunakan teknik observasi tidak langsung mengingat objek permasalahan tidak memungkinkan bagi penulis untuk diamati secara langsung. Observasi atau pengamatan yang dilakukan peneliti berupa pengamatan yang tak terlibat, di mana pengamat tidak langsung berada pada kelompok yang sedang diamati agar tidak mempengaruhi perilaku yang sesungguhnya dari kelompok yang diamati. Kemudian analisis data. Dalam penelitian ilmu hukum empiris dikenal mode analisis data deskriptif. Analisis data dalam penelitian menggunakan analisis yuridis normatif, yaitu bahan-bahan hukum dapat dari kajian literatur yang dikaji dan dipaparkan secara deskriptif, analitis, kemudian dari hasil data tersebut dapat ditarik kesimpulan. Sekian presentasi proposal skripsi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.